Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Amma ba'd. Para siswa Sekolah Mutiara Ummah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meneruskan kembali ibadah puasa kita dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Insya Allah pada hari ini Ustadz akan membawakan sebuah topik yang berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara kitab suci Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an selain sebagai pedoman hidup, ya, sebagai hidayah, sebagai manhaj yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita umat Islam, Al-Qur'an juga merupakan kitab yang memiliki mukjizat. Kitab yang memiliki keluar biasaan, dan kitab ini tidak mungkin ditandingi, tidak mungkin dikalahkan. Karena itu adalah bagian dari sifat ataupun karakter satu mukjizat. Oleh karena itu, ketika Al-Qur'an sebagai kitab mukjizat yang tidak pernah tertandingi dan tidak pernah terkalahkan, ini sebetulnya membuktikan bahwa Al-Qur'an akan terus terjaga dan terpelihara. Berbeda dengan kitab suci yang lainnya yang ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan pemeliharaannya kepada para pemuka agama. Seperti kitab Taurat dan Injil yang Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada para pemuka agama di kalangan Yahudi ataupun Bani Israel. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan bimastuhfidu min kitabillah. Allah Subhanahu wa taala meminta mereka supaya menjaga, memelihara kesucian dan kemurnian kitab Taurat ataupun Injil yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Ketika Al-Qur'an sebagai mukjizat tidak tertandingi, tidak terkalahkan, maka salah satu sifat dari mukjizat ini adalah Al-Qur'an selalu terjaga kemurniannya. Semenjak Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, ya, kemudian dari langit bumi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai berada di dunia dan sampai akhir zaman nanti, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan penjagaan kemurnian Al-Qur'an daripada dirubah, ditambah atau dikurangi. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami juga yang betul-betul menjaga Al-Qur'an. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an dan cara Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah melakukan penjagaannya baik ketika Al-Qur'an berada di langit ataupun ketika Al-Qur'an di perjalanan diturunkan ke bumi dan ketika Al-Qur'an berada di bumi sampailah akhir zaman nanti. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini ketika ada di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun." Bahwa Al-Qur'an itu terjaga di satu tempat, yaitu Lauh Mahfud, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh kepada Al-Qur'an kecuali para malaikat yang disebut dengan malaikat al-hafadzah. Mereka para malaikat penjaga firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di Lauh Mahfuz. Ayat lain juga menyebutkan
fi suhufi mukarramatin marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Bahwa Al-Quran itu adalah bi aidi safarah. Ya, di tangan para malaikat yang menjaga Al-Quran. Al-Quran ini yang berada di lauh mahfuz. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Bahkan Al-Quran ini adalah Al-Quran yang ada di lauh mahfuz, di tempat yang terjaga. Ya. Oleh karena itu, semenjak berada di langit, semenjak Allah Subhanahu wa taala firmankan dan berada di lauh mahfuz, Al-Quran ini senantiasa terjaga kemurniannya. Al-Quran diturunkan dengan lafaznya dan dengan maknanya. Kemudian ketika Al-Quran berada di perjalanan ke bumi. Karena Al-Quran berada di lauh mahfuz, kemudian diturunkan, setelah itu ke Baitul Izzah, ke langit dunia, setelah itu nanti diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika diturunkan dalam perjalanan ke bumi, Allah juga tetap memeliharanya. Dalam Al-Quran disebutkan, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Dan tidaklah turut ya, menurunkan kepada Al-Quran ini adalah para malaikat, وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ, dan mereka tidak layak untuk diberikan satu posisi di mana malaikat ikut serta dalam menurunkan Al-Quran. وَمَا يَسْتَطِيعُونَ, dan mereka juga tidak mungkin kalaupun mau menurunkan Al-Quran. Jadi tidak ada campur tangan dari makhluk selain dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaganya. Wa inna lamasna sama ad-dunya. Wa anna lamasna sama apa wajadnaha muliat harasan syadidan wa suhuba. Ya. Dan ketika kami berusaha untuk menyentuh ataupun sampai ke sama dunia, maka kami mendapatkan apa? Kata para jin, panah-panah yang menyambar kepada kami. Artinya Al-Quran sebegitu terpeliharanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya turun ke bumi. Dan bagaimana ketika turun ke bumi? Maka dijaga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hifdzul Quran bis sama, penjagaan Al-Quran ketika di langit, hifdzul Quran fi tariqihi ilal ardi, penjagaan Al-Quran dalam perjalanannya sampai ke muka bumi, wa hifdzul Quran alal ardi, dan penjagaan Al-Quran ketika sudah berada di muka bumi biwasitati Rasul, dengan perantara atau dengan sebab Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana sebegitu semangatnya Rasulullah SAW menjaga Al-Quran. Bahkan ketika Jibril menyampaikan ayat Al-Quran, Rasulullah SAW berusaha untuk cepat menghafalnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW untuk menggerak-gerakkan mulutnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah kamu menggerak-gerakkan lisan kamu, wahai Muhammad, supaya kamu lebih cepat menghafalnya. Sesungguhnya kamilah yang akan menghafalkan kepada dada kamu. Artinya sebegitu semangatnya Rasulullah SAW untuk menjaga Al-Quran, supaya Al-Quran tidak luput, supaya Al-Quran tetap di dalam ingatan Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Dan kami membacakan kepada kamu, yaitu Al-Quran, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW senantiasa menjaga Al-Quran, bermurojaah dengan malaikat Jibril setiap tahun. Bahkan di dalam riwayat disebutkan ketika beliau meninggal dunia, yaitu pada tahun di mana di bulan Ramadannya Rasulullah SAW sempat 2 kali melakukan murojaah bersama malaikat Jibril. Ya, jadi Rasulullah SAW sendiri berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad bahwa Al-Quran terjaga dan terpelihara di dalam ingatan Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW juga
menyuruh kepada para sahabat-sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyabhahu. Janganlah di antara kalian menulis daripadaku selain Al-Quran. Siapa yang menulis dariku selain dari Al-Quran, maka hendaklah dia menghapusnya. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW juga berusaha untuk menuliskan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mengangkat beberapa sahabatnya supaya menuliskan Al-Quran, atau yang disebut dengan para penulis wahyu. Ya. Kemudian juga bagaimana semangatnya para sahabat. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Al-Quran, Rasulullah SAW membacakan kepada mereka, mereka menghafalnya, mereka memahaminya, bahkan sekaligus mereka mengamalkan isi Al-Quran. Tentunya Al-Quran bukan sebagai bacaan ya, saja, tetapi Al-Quran juga sebagai ilmu, Al-Quran juga sebagai sesuatu yang akan diamalkan. Maka ada riwayat ya dari sahabat di mana mereka mengatakan Rasulullah SAW selalu mengajarkan kami 10 ayat Al-Quran, maka kami tidak akan menambah ya, dari 10 ayat itu selain kami menghafalkan dahulu, kemudian memahami, setelah itu kami mengamalkannya. Nah, itu adalah bagaimana kita bersikap kepada Al-Quran. Al-Quran bukan saja dihafal, bukan saja dipahami, tetapi juga tujuan Al-Quran merupakan pedoman-pedoman yang harus diamalkan. Nah, inilah barangkali yang menyebabkan kenapa Al-Quran senantiasa terjaga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan langsung kepada kitab suci ini sebagai kitab yang akan terpelihara sampai akhir zaman. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ya, dan sesungguhnya betul-betul kami yang menjaga Al-Quran. Al-Quran tidak pernah terkurangi, Al-Quran tidak pernah ditambah, Al-Quran tidak pernah dirubah. Karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat. Ya, kalau seandainya Al-Quran bisa dirubah, bisa dikurangi, maka berarti hilanglah sifat kemukjizatannya. Karena mukjizat itu adalah sifatnya tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa ditandingi. Kalau seandainya dikalahkan dengan cara ditambah, dikurangi, berarti kedudukan Al-Quran sudah tidak lagi sebagai mukjizat. Ya. Dan tentunya pada zaman sekarang Al-Quran lebih terpelihara dengan banyaknya orang-orang Islam yang menghafalkan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa Al-Quran itu mudah dihafal dibandingkan dengan semua buku-buku ataupun kitab-kitab yang ada. Ya. Jadi Al-Quran diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihafalnya oleh orang-orang Islam. Kita tidak sedikit kita mendapatkan riwayat dan sejarah bagaimana umpamanya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, mereka mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam usianya yang masih muda 10 tahun. Ya. Dan banyak sekarang sekolah-sekolah tahfiz, apakah di Indonesia ataupun di luar negeri, yang itu menunjukkan bahwa Al-Quran akan tetap terpelihara. Maka jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran tetap terpelihara sudah terbukti. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini, bulan yang diturunkan Al-Quran, memberikan tambahan semangat kepada kita untuk sama-sama menghafal Al-Quran, ya, mengkaji Al-Quran, dan terpenting juga mengamalkan, juga mendakwahkan Al-Quran kepada orang lain. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.